Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diponapan Hidayat dari kelas 12 IPA 3 akan mempresentasikan tentang sejarah. Apa itu sejarah? Secara etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab syajarotun, yang artinya pohon. Namun pohon yang dimaksud ini bukanlah pohon-pohon seperti yang kita lihat di samping-samping rumah atau di samping-samping jalan. Tapi yang dimaksud adalah pohon silsilah. Berasal dari satu raja yang menceritakan tentang sejarah-sejarahnya selanjutnya. Lalu dalam bahasa Inggris, sejarah itu history, yang berasal dari bahasa Yunani historia, yang berarti informasi atau pencarian. Namun apa sih pengertian sejarah itu? Menurut Ibnu Khaldun, seorang sejarawan, sejarah itu adalah catatan tentang manusia dan peradabannya, termasuk semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, dan juga kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan menurut sejarawan asal Indonesia, Nugroho Noto Susanto, sejarah itu peristiwa-peristiwa yang menyangkut manusia sebagai makhluk bermasyarakat dan terjadi di masa lampau. Namun sejarah itu kan banyak kan, mungkin banyak yang tidak terekam oleh manusia. Jadi pada masa lalu, sejarah ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama prasejarah, yaitu masa sebelum manusia mengenal tulisan. Di masa ini, sejarah masih diwariskan melalui lisan secara turun-temurun, dan pada masa ini juga termasuk pada sejarah di mana manusia belum ada di bumi, seperti pada saat meteor jatuh yang memusnahkan peradaban dinosaurus. Lalu selanjutnya sejarah, yaitu saat ketika manusia sudah mengenal tulisan. Tulisan tertua diyakini berasal dari Sumeria, sebuah peradaban yang berada di Mesopotamia pada sekitar 3300 sampai 3400 sebelum Masehi. Di peradaban tersebut, untuk membantu mereka dalam perdagangan, muncullah piktografi, yaitu sebuah tulisan yang berasal dari gambar-gambar dan simbol-simbol. Kemudian dari gambar dan simbol ini berkembang menjadi sebuah aksara paku atau cuneiform. Banyak sejarawan yang berpendapat pada masa inilah sejarah manusia dimulai, karena pada saat inilah tulisan mulai tercipta. Namun meskipun demikian, ilmu sejarah sendiri tidak berasal dari sini. Ilmu sejarah sendiri itu lahir dari serangkaian perang besar antara kerajaan Persia dan Yunani kuno. Selama 50 tahun, pertempuran terus terjadi. Ada yang dimenangkan oleh Persia dan ada juga yang dimenangkan oleh Yunani. Sampai akhirnya mereka damai pada tahun 449 sebelum Masehi. Namun kenapa cerita ini dikaitkan dengan ilmu sejarah? Cerita ini dikaitkan dengan ilmu sejarah karena ada yang mencatat detail dari perang tersebut. Orang yang mencatat itu adalah Herodotus. Dia mengumpulkan informasi perang tersebut dan lalu kemudian dia tulis kembali dalam catatan yang dia namakan dengan Historia. Catatan ini dia tulis pada tahun 440 sebelum Masehi sampai 430 sebelum Masehi. Kenapa disebut catatan sejarah? Karena Herodotus tidak menceritakan kejadian masa lalu yang tidak ada buktinya. Dia juga tidak menuliskan cerita ini untuk memuaskan dewa atau politikus. Dia menulis cerita ini berdasarkan fakta di lapangan dan memastikan kebenaran dari cerita tersebut. Karena inilah Herodotus dijuluki The Father of History atau Bapak dari Sejarah. Namun, apakah semua kejadian di masa lalu bisa dinamakan sejarah? Tentu saja tidak. Karena dalam sejarah ada 3 kriteria yang harus dipenuhi agar bisa disebut sebagai sejarah. Yang pertama itu unik. Artinya hanya bisa terjadi sekali saja. Lalu penting, yaitu mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Lalu yang ketiga itu abadi, yaitu akan selalu dikenang. Contoh-contoh yang memenuhi 3 kriteria ini adalah Proklamasi Indonesia. Unik karena terjadi hanya satu kali, yaitu 17 Agustus 1945. Penting karena menyangkut hidup seluruh rakyat Indonesia pada saat itu. Lalu abadi selalu dikenang karena pada tiap tahun di tanggal 17 Agustus selalu kita rayakan sebagai kemerdekaan Indonesia. Lalu apa sih pentingnya belajar sejarah? Sejarah itu sangat penting kita pelajari agar kita bisa membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. Agar kita bisa belajar
agar kita bisa belajar dari masa lalu dan tidak mengulanginya lagi di masa depan. Seperti yang dikatakan oleh George Santayana, seorang sejarawan, "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it." Mereka yang tidak mengingat masa lalu akan dikutuk untuk mengulanginya. Sekian presentasi tentang sejarah oleh saya. Terima kasih, selamat malam.